Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo, anak-anakku kelas 3 yang Patris sayangi. Jumpa lagi bersama Patris di sini. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Baik, anak-anakku kelas 3, hari ini Patris kembali lagi akan menyampaikan materi. Untuk kali ini Patris akan memulai dengan tema 4 ya. Jadi kita sudah masuk ke tema 4. Subtema 1 ya. Nah, namun sebelumnya marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku kelas 3 yang berbahagia dan Patris sayangi, Patris akan menyampaikan tema 4 ya, yaitu kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Pembelajaran 1. Nah, silahkan kalian siapkan buku kalian masing-masing dan simaklah apa yang akan Patris jelaskan ya. Nah, yang pertama, silahkan kalian perhatikan bacaan berikut ini ya. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semuanya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, ini namanya kewajiban ya. Jadi sesuatu yang harus dilakukan disebut dengan kewajiban. Di dalam setiap kewajiban ada hak. Apa itu hak? Hak adalah atau hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Ya, jadi setelah kita melaksanakan kewajiban, maka kita berhak untuk mendapatkan apa yang akan kita terima. Contohnya, kita sudah belajar ya, belajar sungguh-sungguh, belajar tak kenal lelah. Nah, itu adalah kewajiban kita sebagai pelajar. Maka haknya apa? Haknya kita berhak mendapatkan nilai yang bagus ya. Atau contoh yang lainnya misalkan kalian besok kalau sudah besar kan bekerja ya. Nah, kalau kalian sudah bekerja, maka kewajiban kalian sebagai seorang pegawai atau pekerja adalah ya bekerja sesuai dengan tugasnya ya. Nah, kemudian haknya apa? Nah, hak kalian pastinya adalah mendapatkan gaji atau mendapatkan penghasilannya dari kalian bekerja itu ya. Nah, itu adalah hak dan kewajiban. Nah, marilah untuk pada bab ataupun pada tema ini, tema 4 ya, kita akan mempelajari kewajiban dan hak di rumah ya. Baik. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban ya. Nah, jadi intinya antara hak dan kewajiban harus seimbang, tidak boleh berat sebelah ya. Jadi besar haknya saja misalkan, tapi kewajibannya tidak dilakukan. Ini tidak boleh ya. Atau kalian selalu melaksanakan kewajibannya, tapi kalian tidak mendapatkan haknya. Nah, ini juga tidak bagus ya. Yang bagus adalah, yang baik adalah antara hak dan kewajiban harus seimbang, gitu ya. Nah, terus
Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Nah, ini adalah kewajiban kalian atau kewajiban kita sebagai anak, ya, yaitu selalu mendoakan kedua orang tua kita, ya. Nah, kemudian menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak, ya. Tadi selain mendoakan juga harus menyayangi, ya. Nah, kemudian kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Ya, ini kewajiban kita sebagai seorang anak. Kita yang pasti harus berbakti pada kedua orang tua, kemudian mendoakannya, ya, kemudian menyayanginya, ya. Nah, itu adalah kewajiban kita sebagai anak. Nah, nanti akan secara otomatis kita akan mendapatkan haknya. Contohnya apa? Ya, hak kita contohnya eh, kita disayangi kembali oleh orang tua, ya. Kemudian kita diberikan bebas kesenangan, misalkan bermain, misalkan kita diberikan hadiah, ya, atau kita diberikan makanan ataupun minuman ataupun yang lainnya, gitu ya. Itu hak kita, ya. Nah, selanjutnya, nah sekarang ada tabel. Di sini merupakan saran yang seharusnya dilakukan oleh Siti, ya. Ini mengambil dari ceritanya Siti, ya. Perhatikan, jadi ada dua tabel di sini, ada hak Siti dan kemudian saran yang menunjukkan kewajiban. Ya, nah yang pertama, mendapat kasih sayang dari ayah ibu. Kemudian sarannya adalah sayangilah ayah ibu, ya. Jadi ketika kalian menyayangi ayah dan ibu, maka kalian akan mendapatkan kasih sayang dari ibu juga, ya, dari ayah dan ibu juga, ya. Jadi oleh karena itu kita harus menyayangi dulu orang tua kita atau ayah ibu kita. Yang kedua, mendapat perawatan ayah ibu. Nah, untuk agar mendapatkan perawatan dari ayah ibu, kita harus bagaimana? Ya, kita harus berterima kasihlah kepada orang tua, ya, yang telah merawatmu, ya. Jadi kalau kita sudah berterima kasih, orang tua kita akan senang, maka kita akan lebih dirawat lagi oleh ayah dan ibu, gitu ya. Terus yang ketiga, mendapat waktu bermain bersama ayah ibu. Nah, sarannya bagaimana? Sarannya adalah manfaatkanlah waktu untuk bermain bersama ayah ibu, ya. Kemudian yang keempat, dapat bercerita kepada ayah ibu. Sarannya bagaimana? Maka berceritalah dengan kata-kata yang sopan kepada ayah dan ibu. Jadi ketika kita bercerita dengan sopan, maka ayah dan ibu kita akan bercerita kepada kita apa yang uh, akan disampaikan kepada kita. Contohnya tentang hal-hal kebaikan tentunya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah haknya mendapat perhatian ayah ibu saat belajar. Nah, kewajiban sarannya adalah belajarlah dengan tekun dan berusaha membanggakannya, ya. Jadi kalian kalau sebagai anak, ya, sebagai pelajar tentunya, maka kewajiban kalian adalah ya belajar, ya. Belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh agar dan berusaha membanggakannya. Contohnya kalian bisa berprestasi, ya, mendapatkan juara pada suatu perlombaan, gitu ya. Nah, tentunya kalian kalau sudah berprestasi, maka akan membanggakan siapa? Ya, ayah dan ibu kita tentunya, ya, atau orang tua kita. Kemudian yang terakhir, mendapat bantuan ayah
ibu saat kesulitan. Ya, ini sarannya bagaimana? Mintalah bantuan kepada ayah ibu dengan kata-kata yang sopan, ya, atau kata-kata yang tidak menyakiti hati ibu ataupun ayah, gitu ya. Jadi minta bantuan itu harus yang sopan dengan kata-kata yang sopan. Contohnya, ya, misalkan mohon maaf, ibu bisa minta tolong apa? Misalkan bisa minta tolong membantu mengerjakan soal ini, misalkan karena apa? Karena kamu tidak bisa, maka bisa minta tolong pada ayah atau ibu. Itu ya. Nah, itu agar kalian mendapatkan bantuan dari ayah ibu ketika ada kesulitan, misalkan dalam mengerjakan tugas ataupun soal-soal, gitu ya. Nah, selanjutnya Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam satu tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya untuk belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tua di rumah. Ya, bersama kedua orang tuanya di rumah, ya. Nah, berapa hari Siti belajar di sekolah dan berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya, ya. Nah, kalian bisa melihat di sini nanti. Ini contohnya ya. Amati contoh kemungkinan berikut ini. Tuliskan 5 kemungkinan lain di bawah contoh. Nah, jadi jumlah hari belajarnya adalah 365 hari. Nah, ini 365 ini adalah jumlah hari dalam satu tahun, ya. Jadi satu tahun itu ada 365 hari. Nah, ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, hari belajar di sekolah. Yang kedua, hari belajar di rumah. Nah, ini diambil kemungkinan-kemungkinan ya. Jadi tidak harus angkanya seperti ini. Kalian nanti bisa menuliskan di sini, terserah kalian ya. Jadi tujuannya adalah ini membagi dua dari 365 ini. Tidak sama banyak ya, tapi boleh bebas silahkan aja. Contohnya 250 dengan 115. Ya, jadi kalau kalian ingin mencari tahu yang lainnya, ya kalian cari ini 365. Di sini kalian tuliskan misalkan 200. Jadi 365 dikurangi 200, maka di sini ketemunya adalah berapa? 165. Nomor 3 dan seterusnya. Silahkan kalian kerjakan untuk tugas ini ya. Nah, terus yang berikutnya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu yang judulnya adalah Jika Ibuku Tua Nanti. Amati liriknya, cobalah nyanyikan sesuai kreasimu. Perhatikan guru penyanyi. Nah, nanti akan Patris tunjukkan lagunya ya. Ikuti perlahan-lahan dengan irama yang benar. Ini lirik lagunya ya. Terus kemudian yang ini adalah ini partiturnya atau tangga nadanya atau not-notnya ya. Nah, jadi ini adalah partitur dari lagu yang berjudul Jika Ibuku Tua Nanti. Nah, silahkan disimak ya. Patris akan membuka videonya di sini. Lagunya seperti ini. Link YouTube.
Jadi itu yang sudah Patris jelaskan ya. Jadi lagunya seperti itu. Untuk materi kita hari ini cukup sampai di sini ya. Jadi kamu dapat berlatih bernyanyi bersama teman. Perhatikan keputusan berikut ketika bernyanyi. Duduk atau berdirilah dengan nyaman. Perhatikan lagu yang akan dinyanyikan. Bernyanyilah dengan suara lembut namun terdengar. Lakukan dengan kompak. Itu ya yang perlu kalian perhatikan. Nah, untuk hari ini Patris cukup sekian menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat. Patris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.